Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Udah pada siap kuliah online pada hari ini? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Masih ada beberapa teman-teman yang belum join tapi, Bu. Oke. Oke. Slide saya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya, kalau suara saya nggak kedengaran, let me know ya. Ya, Bu. Oke, kita mulai ya, sambil tunggu yang teman-teman, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang untuk teman-teman sekalian. Ini waktunya pengen tidur, pengen kuliah, pengen tidur, habis makan kenyang, kuliah. Kali ini kita mau sebagai pembukaan kuliah pada hari ini, kita mau diskusi tentang critical appraisal, telah kritis. Apa sih yang akan teman-teman dapat dalam satu semester ke depan bersama tim telah kritis dari FKM Unsri. Jadi ini rata-rata teman-teman udah semester 7 dan semester yang sangat membutuhkan bagaimana teman-teman menulis dengan kritis, tidak hanya menulis dengan kritis. Di arah musim 6. Oke, tidak hanya menulis dengan kritis, tapi juga membaca dengan kritis. Dan juga ketika teman-teman menuliskan hasil penelitian teman-teman, itu teman-teman lakukan dengan cara kritis. Jadi kita semuanya critical thinking semua ya teman-temannya. Apa sih yang akan kita pelajarin? Ini adalah tim kece dari tim epidemiologi. Jadi all girls ya, semua perempuan. Dan ini kayaknya timnya perempuan semua juga ya. Jadi ini ada saya sendiri, lalu ada Bu Anggun, dan juga Bu Veranita. Jadi untuk urusan tugas dan sebagainya, saya prefer via email ya teman-teman. Kalau WhatsApp kita hanya untuk koordinasi kelas dan sebagainya. Dan semua mata kuliah kita usahakan slide dan pendukungnya kita kirimkan melalui e-learning Unsri. Ini ngapain sih kita pada hari ini teman-teman? Hari ini lebih kurang kita akan berdiskusi tentang apa itu definisi critical appraisal. Lalu kita akan pindah ke bagaimana introduction tentang silabus. Ngapain aja sih kita semester ini, lalu perjanjian bareng-bareng nih. Bagaimana tugas, bagaimana exam, dan sebagainya kita akan diskusikan juga pada hari ini. Yang pertama kita akan move ke critical appraisal dari definition. Kalau kita di dunia sosial, kita berpikir bahwa jangan percaya dengan apa yang teman-teman baca di media sosial. Begitupun di dunia akademik, teman-teman. Jadi, don't trust directly everything what you read. Jadi, kita terkadang baca jurnal, kayaknya ini bagus banget ya. Kayaknya ini excited banget ya. Apakah sampai segitu? Tentu tidak. Teman-teman belajar untuk berpikir kritis, dan kita bareng-bareng, belajar bareng-bareng bagaimana nanti teman-teman sama-sama bareng-bareng juga, yang kita baca ini kira-kira sesuai nggak ya standarnya? Kira-kira sampel dan populasinya cukup nggak ya? Kira-kira teman-teman study desainnya pas nggak ya? Dan sebagainya. Jadi itu yang perlu teman-teman pikirkan ya teman-teman bersama-sama. Nah, jadi itu yang kita pelajarin bareng-bareng ya teman-teman. Don't trust directly what you read. Oops.
Nah, ini adalah pengalaman saya ketika saya nanti teman-teman juga mengumpulkan artikel atau penelitian teman-teman dalam bahasa Inggris. Awalnya saya cuma submit aja, biasanya melalui sistem, mengisi nama dan sebagainya, serta attach apapun yang dibutuhkan dari tabel, dari jurnal dan sebagainya. Ini saya coba untuk kemarin itu approach-nya kualitatif. Lalu dia balas nih editornya teman-teman. Najma, tolong lengkapin dulu form yang harus dilengkapin sebagai file tambahan untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang harus ada di dalam artikel penelitian itu ada di jurnal kamu. Jadi teman-teman, selain saya mengupload jurnal saya juga mengupload list atau pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang harus saya lakukan. Ada nggak sih misalnya pertanyaan-pertanyaan dari analisa data, sampel dan populasi, lalu apakah penelitian saya ini bisa dipercaya atau tidak oleh para pembaca. Jadi apa yang harus saya isi teman-teman? Nah, ini lebih kurang ada 32 pertanyaan yang harus saya isi dan ada di halaman berapa. Jadi, sorry ya. Oke, maaf ya. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya isi, teman-teman, dari pertama dari research team, apakah dari interviewernya ditanya, penjelasan kredibilitas saya, misalnya saya seorang peneliti dalam bidang PhD, dalam bidang kesehatan masyarakat dan juga kualitatif, dan juga penulis kedua saya, Sherin, itu menguasai Indonesian Studies dan telah melakukan penelitian di Indonesia selama 15 tahun. Itu harus saya tuliskan di jurnal saya dan pada halaman berapa. Jadi form list ini atau checklist ini adalah apa yang poin-poin yang saya tuliskan itu harus ada di artikel saya dan ada di halaman berapa. Jadi ini adalah cross check yang perlu para reviewer lakukan sebelum mereka melihat tulisan kita. Jadi kalau teman-teman aplikasi lamaran kerja, ini syarat utamanya dulu harus diisi. Ada nggak semua item-item ini di artikel Anda? Jadi itu salah satu gunanya kita mempelajari critical appraisal pada hari ini. Jadi tidak hanya mengkritik apa yang kita baca, tapi mengaplikasikannya pada penelitian kita sendiri, teman-teman. Oke, itu adalah pengantar pengalaman saya bagaimana pentingnya teman-teman menguasai critical appraisal. Dan pada kali ini kita tidak hanya mempelajari tentang epidemiologi, tapi juga penelitian lainnya seperti pendekatan systematic review dan pendekatan kualitatif. Ini adalah dari definisi ya teman-teman. Jadi definisinya bilang gini nih, critical appraisal ini adalah proses secara berhati-hati dan secara sistematis teman-teman menilai jurnal atau hasil penelitian orang lain dan bagaimana kita sebagai pembaca ini ada trustworthiness, percaya bahwa hasil itu benar-benar sesuai dengan evidence, lalu bernilai dan relevan dengan konteks penelitian kita. Jadi kita nggak hanya misalnya udah peneliti terus kita kutip-kutip aja gitu, enggak. Tapi jurnalnya harus kita cek dulu, valid nggak aku kutip, kutip lalu apakah ini trustworthiness, bisa dipercaya atau enggak hasilnya, dan bagaimana penelitian ini baru mendukung hasil penelitian teman-teman. Jadi itu proses critical appraisal. Tujuannya tidak hanya menolong kita sebagai pembaca untuk mengevaluasi studi-studi yang ada di bidang kesehatan dan juga di bidang kedokteran, tapi juga teman-teman ini sangat efektif yang seperti pengalamannya saya share tadi untuk mengevaluasi penelitian saya sendiri, teman-teman. Jadi penelitian saya sendiri saya evaluasi, lalu
oh ternyata ada yang kurang. Jadi ketika saya klik ada di halaman berapa, ternyata ada yang kurang. Misalnya informasi tentang partisipannya tidak lengkap, lalu harus saya tambahkan. Atau informasi tentang saya. Kalau orang mau percaya penelitian kita, teman-teman, dia harus tahu latar belakang penelitian kita sebagai seorang peneliti yang cukup handal dalam penelitiannya. Jadi kalau itu belum ada, lalu aku masukin ke bagian tertentu dalam jurnal saya. Jadi baik di hasil analisa data, pembahasan, kesimpulan, atau sumber dana yang kita teliti juga harus dimasukkan. Jadi itu fungsinya. Jadi tidak hanya teman-teman nanti kritik tulisan orang aja atau penelitian orang aja, tapi juga mengkritik tulisan kita sendiri. Apalagi teman-teman ini rata-rata sudah pada skripsi ya teman-teman. Insya Allah coming soon skripsi ya. Nah, jadi main things, jadi sesuatu yang sangat penting yang harus kita garis bawahin teman-teman. Yang pertama itu trustworthiness, jadi penelitian yang kita baca itu bisa dipercaya, dan penelitian kita juga bisa dipercaya ketika kita menulis. Yang kedua, relevance, sesuai dengan studi kita yang mau kita kutip atau yang mau kita masukkan dalam literatur review kita atau kita masukkan dalam diskusi kita. Lalu penelitian ini yang kita baca ini memiliki value, sangat berharga untuk memberikan evidence atau bukti bahwa sangat bermanfaat untuk penelitian sesuai dengan topik masing-masing. Itu ada link untuk bacaan tambahan ya teman-teman. Nanti silakan teman-teman ada di link yang saya share di Google Drive. Nah, kita ada 1 semester nih teman-teman ke depan. Mau ngapain aja sih tentang critical appraisal? Kalau saya ingat ini saya ambilnya sampai 2 kali ketika saya studi S2. Jadi sekalinya belajar beneran, sekalinya saya review doang untuk tahun kedua saking pengennya belajar tentang ini. Apa sih yang pengen saya dapatkan atau teman-teman dapatkan, yang saya dapatkan dan kita share ke teman-teman di FKM Unsri. Ini adalah 6 poin penting teman-teman yang akan kita pelajarin dalam 1 semester ke depan. Kita mulai dari definisi dan tujuan yang kita sudah diskusikan. Lalu kita akan melakukan beberapa review tentang study design dalam epidemiologi dan kesehatan masyarakat. Lalu teman-teman akan mengenal beberapa istilah. Jadi checklist kita bilang. Checklist dalam masing-masing studi desain. Jadi setiap studi desain berbeda checklistnya. Jadi kalau aku nanti penelitiannya observasional, pakai cross-sectional atau case control atau cohort, itu namanya checklistnya strobe. Bukan strawberry ya, strobe. Lalu kalau teman-teman nanti penelitian eksperimental atau trial atau dalam bentuk randomized control trial atau cluster atau percobaan klinis secara kelompok, oh ada namanya consort checklistnya. Nah, ini yang salah satu tren yang kita lakukan adalah systematic review. Teman-teman melakukan literatur review dengan penelitian yang sudah ada, lalu teman-teman kumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian yang sama, lalu teman-teman ada panduannya untuk memastikan tulisan teman-teman ini sesuai dengan standar internasional. Nah, untuk teman-teman yang mau penelitian kualitatif, ada juga namanya correct, bukan correct kuping ya, correct. Jadi critical appraisal of qualitative study. Jadi setiap desain studi berbeda ada panduannya. Jadi panduan ini akan membantu saya sebagai penulis untuk memastikan semua hal itu ada di tulisan saya sehingga bisa diterima di tingkat internasional. Dan juga sebagai pembaca, Anda juga kritis nanti, oh ternyata di penelitian ini ada yang tidak dilaporkan, atau ada yang belum dilaporkan, atau ternyata kenapa misalnya satu studi ada hubungan dan studi lainnya tidak ada hubungan. Ternyata studi desainnya berbeda atau jumlah sampelnya berbeda, atau ada tingkat bias, baik bias informasi, bias subjek, dan sebagainya. Jadi ini adalah proses yang nanti akan kita pelajarin bareng-bareng ya teman-teman. Nah, ini adalah poin kedua dalam silabus tadi, bagaimana nanti minggu depan
kita akan mereview kembali pengetahuan teman-teman tentang studi desain yang sudah teman-teman pelajarin, baik dari case control, cohort, randomized control trial, lalu juga systematic review dan qualitative studies. Jadi kita akan mereview sejenak minggu depan sebelum kita masuk ke checklist masing-masing studi desain. Lalu teman-teman nanti lebih kurang 2 minggu selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana ya cara mengkritisin penelitian observasional. Kalau studi desainnya cross-seksional pakai checklist yang mana? Kalau kasus kontrol pakai yang mana? Kalau cohort jangka waktu ke depan pakai yang mana? Nah, semuanya sudah ada semua. Nanti silakan stalking di link yang saya sediakan di slide ini. Jadi masing-masing desain ada checklistnya. Nah, sebelum nanti kita pindah ke clinical trial, mengkritik beberapa penelitian ke klinis, nanti teman-teman bersama Bu Anggun, jadi 3 pertemuan pertama nanti bersama saya, nanti pertemuan keempat nanti dengan Bu Anggun, kita mereview kembali konsep-konsep epidemiologi dalam mengkritisin bagian-bagian metodologi penelitian, terutama bagian populasi dan sampel, bagaimana penseleksiannya, lalu bagaimana test causation, bagaimana kuatnya hubungan antar dua variabel, atau apakah ada bias pada penelitian Anda, pada internal validity, atau penelitian Anda ini sebenarnya bisa nggak sih digeneralisasikan di populasi umum. Jadi itu yang akan kita diskusikan pada pertemuan keempat. Nanti ini sama Bu Anggun ya. Nah, ini adalah review sejenak bagaimana nanti teman-teman ketika menulis skripsi dan juga membaca skripsi kakak-kakak tingkatnya atau publikasi yang lainnya, apakah teman-teman melaporkan ini, adanya populasi target, lalu populasi sumber, lalu memasukkan subjek yang memenuhi kriteria, lalu subjek yang masuk penelitian Anda, siapa aja, lalu finally yang ikut dalam studi Anda. Jadi biasanya ini kita laporkan secara visual maupun secara tertulis di penelitian Anda. Jadi dari populasi awal, misalnya dari Sumatera Selatan, ibu-ibu hamil di Sumatera Selatan. Lalu populasi sumbernya aku pengen fokus ke ibu HIV misalnya. Jadi ibu-ibu hamil HIV di, aku nggak sanggup nih Sumatera Selatan, aku mau kota Palembang aja. Lalu subjek yang memenuhi kriteria. Jadi teman-teman ada kriteria inklusi dan eksklusi yang memenuhi syarat-syaratnya, misalnya yang bersedia, lalu yang berumur dari 18 tahun hingga 40 tahun, atau yang menikah, itu yang dan juga yang sedang hamil. Jadi itu kriteria yang harus kita masukkan. Misalnya eksklusi yang kita keluarkan, misalnya tidak disetujui oleh suami, karena hati-hati ya teman-teman, untuk kelompok yang termarginalkan harus persetujuan pasangan atau persetujuan ibu. Kalau dia menikah, pasangan sangat penting. Jadi jangan sampai nanti penelitian teman-teman ini membreak their marriage, jadi mengganggu rumah tangga, karena tidak semua ibu positif HIV membuka status HIV-nya kepada pasangan. Lalu subjek yang masuk penelitian. Jadi setelah proses perekrutan tadi, ada sekitar 30 orang yang masuk penelitian atau 100 orang. Jadi kalau kualitatif enough ya, cukup 30 orang cukup. Atau kuantitatif kita butuh lebih banyak. Lalu partisipan studi yang ikut dalam penelitian kita dalam jangka waktu tertentu. Jadi itu yang akan menjadi, ada yang loss of follow up, kalau kita bilang tidak mengikuti sampai beberapa kali pertemuan, ada juga yang langsung ikut full dalam beberapa pertemuan. Jadi ini apakah dilaporkan dalam penelitian orang lain atau teman-teman yang akan menulis penelitian teman-teman sendiri nanti. Nah, nanti juga kita akan belajar bagaimana tes causation. Kalau kita bilang, aku tahu nih yang nyebabin TBC itu Mycobacterium tuberculosis. Itu penyebab utamanya, agentnya. Jadi kalau nggak ada agent itu nggak bakal terinfeksi tuberculosis. Jadi bakterinya itu sebagai yang penting, agent yang penting. Tapi kita tahu juga sebagai ahli kesehatan masyarakat bahwa ada faktor lainnya, misalnya nutrisi yang kurang,
juga bisa menurunkan daya tahan tubuh. Jadi ketika ada bakteri TB, seseorang bisa sangat rentan sekali, atau variabel yang lainnya. Jadi kita akan belajar bagaimana causal factors atau bagaimana faktor-faktor atau variabel-variabel yang teman-teman nanti dalam penelitian teman-teman atau penelitian orang lain itu meningkatkan kejadian suatu penyakit atau insiden suatu penyakit. Jadi apakah akan semakin banyak virus COVID-19 di populasi umum, semakin meningkat infeksi di komunitas, ataukah nanti teman-teman juga bagaimana individu itu dengan exposure yang ada di yang dia terekspos, misalnya tadi dengan tuberkulosis, dengan COVID-19, apakah meningkatkan jumlah kasus di masyarakat. Jadi ini akan nanti didiskusikan pada pertemuan keempat, teman-teman. Nah, istilah-istilah penting ini teman-teman mohon nanti dipelajarin internal dan external validity. Jadi bagaimana ada bias seleksi, bias informasi, confounding atau faktor perancu, atau nanti ada istilah bagaimana penelitian teman-teman itu bisa digeneralisasi di populasi umum. Jadi kalau aku pakai metode samplingnya purposive, apakah itu bisa generalisasi dibandingkan kalau teman-teman nanti menggunakan study design dengan stratifikasi atau melalui yang lebih sistematis. Jadi itu yang harus nanti teman-teman pikirkan. Atau teman-teman nanti memikirkan bias recall, atau ketika teman-teman meneliti tentang kejadian kanker. Jadi teman-teman merecall teman-teman partisipannya pengetahuan ke belakang, apa sih yang ibu makan, apakah yang bisa menyebabkan kanker di usus misalnya. Mungkin nanti dipikirkan kalau teman-teman yang ada kondisi penyakit tertentu, mungkin akan lebih ingat dibandingkan ibu yang tidak mempunyai kondisi penyakit itu. Jadi itu yang akan dipikirkan, kita bilang bias recall. Atau juga bias informasi atau faktor perancu nanti yang mengaburkan hubungan antara faktor exposure dan faktor outcome. Itu jadi nanti teman-teman istilah-istilah ini tolong dibaca kembali, karena ini akan sering sekali ada di pertanyaan-pertanyaan di penelitian, baik penelitian klinis maupun penelitian observasional. Nah, untuk teman-teman yang tertarik nih teman-teman untuk penelitian eksperimen atau trial, ada juga pedomannya namanya CONSORT atau Consolidated Standard of Reporting Trials. Jadi ini nanti teman-teman bisa download semua ya teman-teman checklistnya. Dan kalau teman-teman mau secara individu, penelitiannya kita bilang randomized control trial, tapi kalau penelitiannya secara kelompok atau dalam satu populasi atau rumah sakit, biasanya kita bilang cluster randomized control trial. Jadi ini nanti tolong dipilih mana konsort yang tepat. Jadi untuk teman-teman yang mau mengkritisin penelitian klinis, teman-teman nanti pakai yang ini ya. Nah, ini yang kita bilang tadi. Masa pandemi ini aku milih nggak turun ke lapangan deh. Aku juga nggak milih pakai data sekunder. Tapi aku pengen mengevaluasi penelitian-penelitian yang ada yang mau menjawab hubungan A dan B, tapi sudah dilakukan penelitian orang lain. Nah, kita bilangnya kita melakukan systematic review, dan juga kalau teman-teman nanti bisa mendapatkan data mentahnya, teman-teman bisa melakukan meta-analisis. Jadi teman-teman tidak perlu ke lapangan, tapi kerjaan teman-teman nanti mencari jurnal atau database yang berkaitan dengan penelitian teman-teman. Dan untuk memastikan apa yang teman-teman lakukan itu nanti sesuai dengan standar internasional, kita punya kesepakatan namanya PRISMA. Jadi bagaimana ada transparansi dalam melaporkan penelitian systematic review atau meta-analisis. Jadi you will handle at home and you will read a lot if you do PRISMA atau dengan pendekatan systematic review. Nah, untuk teman-teman nih, kualitatif learner dan public health learner, kalau tertarik kualitatif. Jadi saya percaya bahwa teman-teman sebagai ahli kesehatan masyarakat, kita tidak hanya
bisa menghitung, bisa kuantifikasi, tapi teman-teman diharapkan bisa juga melakukan penelitian kualitatif. Jadi menguasai kedua ranah itu ya, kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk teman-teman yang mau fokus kualitatif pun, tadi seperti contoh pengalaman saya pertama tadi, ternyata teman-teman ketika saya ngupload artikel saya harus ngisi juga checklist yang memastikan semua poin-poin, jadi 32 poin yang dalam list untuk mengkritisin penelitian kualitatif ada di tulisan saya. Jadi saya diminta untuk mendownload checklist, lalu menuliskan ada di halaman berapa dari setiap pertanyaan yang diminta dari panduan penelitian kualitatif. Nah, itu sekilas tentang yang akan kita pelajarin teman-teman selama lebih kurang 1 semester bersama saya, Bu Anggun, dan juga Bu Vera. Untuk poin ketiga ini, kita akan masuk ke joint agreement ya, teman-teman, perjanjian pelajaran kita dan untuk evaluasi studi. Jadi saya berharap teman-teman, kita tidak tahu kapan kita akan kuliah offline, karena pandemi menurut sejarah bisa 2 tahun, bisa 3 tahun atau lebih. Malah sekarang sudah banyak virus yang sudah bermutasi dan kita nggak tahu kapan kita akan seperti biasa kembali atau ketemu tatap muka kembali. Tapi sehal yang menjadi catatan teman-teman bahwa bagaimana teman-teman tetap study hard, jadi belajar dengan keras, dan pertemuan saya dan teman-teman itu sudah membiasakan bahwa online adalah menjadi salah satu solusi utama pada saat ini untuk mencari ilmu pengetahuan. Jadi adalah joint agreement yang pengen kita diskusikan, teman-teman. Jadi ini adalah poin-poin yang kita tawarkan dari teman-teman. Nanti silakan dikritisin ya kalau persetujuan. Kita minta quiz, nanti ada 2 kali. Biasanya kita multiple choice. Nanti waktunya akan diberitahu, biasanya pertengahan dan akhir. Lalu mid semester kita biasanya berupa exam, karena kita ingin memahami pengetahuan teman-teman tentang analisa kritis terhadap jurnal-jurnal tertentu. Biasanya kita akan memberikan 1 atau 2 jurnal atau kutipan-kutipan jurnal, dan kita minta teman-teman mengkritisin misalnya apakah kelemahan, kelebihan, apakah ada bias, dan apakah misalnya poin-poin yang di checklist ada di dalam jurnal itu. Biasanya kita melalui esai, jadi ini adalah pertanyaan terbuka ya teman-teman untuk ini. Dan untuk final semester biasanya kita meminta teman-teman kerja kelompok, bagaimana nanti bareng-bareng untuk mengkritisin beberapa jurnal, dan teman-teman mempresentasikannya dan membuat laporan. Jadi ini lebih kurang yang kita lakukan seperti tahun kemarin, dan kita sepakatin bareng-bareng pada hari ini yang akan dipimpin oleh kodik kita pada hari ini. Aura ya kodik ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu teman-teman baca dalam untuk memperkaya hasil penelitian teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman prepare your study. Jadi seperti saya mempersiapkan mengajar teman-teman, jadi dari jam 2 subuh tadi saya sudah bangun untuk mempersiapkan update slide dan sebagainya. Dan saya minta juga biar teman-teman sudah ada apa yang dibaca pada pagi hari. Dan kita harapkan juga teman-teman mempersiapkan juga perkuliahan. Jadi baca lebih awal itu lebih baik. Ini adalah link-link yang teman-teman bisa download tentang checklist yang ada. Terima kasih. Untuk dari saya sekedar situ untuk sementara pada pertemuan pertama, dan kita akan buka untuk tanya jawab, dan saya kembalikan kepada Aura. Silakan Aura untuk memimpin diskusi pada hari ini. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Kepada teman-teman, jika ada pertanyaan yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan langsung atau melalui kolom chat. Sembari menunggu teman-teman nanya, Bu, Aura duluan yang nanya mungkin, Bu. Silakan Aura. Oh iya. Tadi ada disebut mengenai consort, correct, sama strobe. Itu
itu bentuknya itu aplikasi atau website ya Bu nanti. Terus dia bisa diakses buat semua perangkat kah Bu? Oke. Terima kasih Aurora ya. Aura apa Aurora? Aura Bu. Yes. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi teman-teman nanti biasanya jadi kayak checklist di Excel ya, saya kayak kita nanya ke dokter nih, namanya apa, ada keluhan apa, hari ini sudah makan belum dan sebagainya. Begitu juga checklist setiap studi, misalnya dari introduction, apakah judulnya ada di abstraknya memenuhi, ada methods-nya, ada background-nya, ada konklusinya, ada hasilnya. Biasanya dia pertanyaan singkat seperti itu ada. Misalnya di metodologi nanti teman-teman ditanya apakah ada seleksi bias atau apakah ada urutan-urutan dalam perekrutan. Itu akan dijelaskan dalam pertanyaan dan teman-teman perlu menuliskan ada atau tidak. Kalau ada di halaman berapa. Kalau tidak ada, tinggal bilang tidak ada. Itu yang checklist yang ada. Jadi nanti saya minta teman-teman mandiri, nanti tolong diupload semua checklist dengan desain studi yang berbeda. Nanti teman-teman baca, nanti kalau bisa ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi semua pertanyaan ada semua ya teman-teman, tapi tergantung studi desainnya tadi teman-teman yang kita harus lakukan. Terima kasih ya Aura. Iya Bu. Selanjutnya kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Aura. Ya, Dian. Silahkan Dian. Tadi kan itu Bu ada checklist karena itu yang dimaksud checklistnya harus 100% kita checklist, maksudnya harus ada dalam penelitian kita atau beberapa yang tidak ada itu tidak apa-apa Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Siapa yang nanya tadi? Dian ya? Iya Bu. Terima kasih Yan. Jadi teman-teman, kalau kita sebagai penulis ya teman-teman, seharusnya semuanya itu ada. Ya, semuanya harus kita laporkan. Misalnya ini kalau teman-teman mau penelitian clinical trial atau penelitian klinis. Jadi ini pertanyaannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nanti klik metopit.fkmunsri.blogspot.com ya, metopit.fkmunsri.blogspot.com, dan ada di situ ada telaah kritis penelitian eksperimental. Jadi ada critical thinking. Jadi sudah saya upload di online. Ini dibantu oleh Harun Al-Rashid ya, kakak tingkat Anda, memvisualisasikan buku saya untuk lebih menarik. Jadi ini salah satu bab kita upload di media blogger. Jadi ini ada dua critical thinking ya, observasional dan eksperimental. Kita lihat eksperimental nih teman-teman. Oke, setelah saya paham konsep dasar, nanti ada randomisasi, ada bias, ada confounding. Jadi ini yang akan kita bahas juga, ada seleksi atau random, bagaimana skema randomisasi. Jadi kita harus paham nih teorinya. Lalu kritis kita adalah, nanti ada concealment ya teman-teman, bagaimana orang yang kita kasih vaksin itu nggak tahu dia dikasih vaksin atau hanya placebo atau hanya ecek-ecek ya, hanya vitamin. Jadi sebenarnya seharusnya idealnya dalam penelitian klinis saya nggak tahu, yang nurse-nya juga nggak tahu, yang analisa datanya nggak tahu. Biasanya kita akan buka hasilnya, misalnya kode A itu vaksin atau B itu cuma placebo di akhir. Kenapa kita harus concealment kayak gitu? Biasanya kalau kita ya teman-teman, skripsi kita nih, kita yang ngolah, kita yang entry data, kita yang analisa data, terus kita tiba-tiba nggak ada hubungan semua. Apa yang bisa teman-teman lakukan? Apa yang teman-teman lakukan? Agak jahil dikit ya. Berhubung tahu kodenya 1 ya, 2 tidak, ayo babe dikit. Nah, jadi dalam penelitian klinis nanti teman-teman itu akan lebih sangat sistematis, ada concealment, ada secara acak, dan harus ada penyamaran dalam pelaporan. Nah, yang perlu kita laporkan teman-teman, kita harapkan semua
semuanya ada dan perlu kita laporkan. Jadi ada tabel konsort ya teman-teman. Gimana? Ini, jadi semuanya harus saya dari latar belakang, ada pertanyaannya. Lalu saya harus jawab nih, misalnya metode desain penelitian, ada gambaran desain penelitiannya termasuk alokasinya ada di halaman berapa. Oh ternyata ada di halaman 1 atau 2. Lalu misalnya partisipannya, ada nggak sih di sana ditulis kriteria responden? Ada, halaman berapa? Kalau nggak ada, bilang nggak ada ya, bilang nggak ada. Ada nggak tempat lokasi di mana dilakukan penelitiannya? Ada di halaman berapa. Jadi kita melaporkan ini ada dan di halaman berapa. Nah, semuanya ini diharapkan ada semua di laporan. Kalau tidak ada, kita harus tulis alasannya kenapa tidak ada. Nah, kalau penelitian trial, biasanya ada teknik randomisasi. Ada nggak dijelaskan di sana? Bagaimana dia mengalokasikan satu dikasih obat, satu nggak dikasih obat, atau satu dilakukan promosi kesehatan, satunya enggak. Ada nggak proses randomisasi itu? Jadi nanti beberapa istilah di klinis juga akan kita pelajarin dan nanti bagaimana teman-teman, apakah ada nggak sih dilaporkan dalam jurnal itu. Jadi semua list ada semua ya teman-teman untuk consort dan Stroop ini sudah saya translate. Dan setiap pertanyaan ini diharapkan ada, dan kalau tidak ada, itu berarti kita kritis nih teman-teman. Oh mungkin saja ada yang ketika hasil penelitian yang berbeda, misalnya satu ada hubungan dan satu tidak ada hubungan, dan tidak ada kejelasan partisipan, jumlah partisipan, atau cara dia merekrut, itu bisa kita tidak masukkan ke dalam kutipan untuk mendukung hasil penelitian kita. Atau kalau teman-teman melakukan systematic review, berarti kalau dia tidak banyak yang tidak ada, aku nggak masukin untuk saya melakukan review dari jurnal-jurnal yang ada. Yang saya pengenkan kalau bisa jurnal-jurnal yang saya masukkan ke literatur review teman-teman nanti deskripsi yang semuanya sudah jelas ada sehingga valid dan hasil penelitiannya dipercaya, bukan yang asal dipublikasi itu. Terima kasih Dian. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Dian. Selanjutnya, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyain nggak? Izin bertanya, Bu. Ya, Febia, silakan Febia. Ya, Bu. Jadi izin bertanya, tadi itu sudah diberikan info ya, Bu, ya, referensi dari video untuk materi ini. Nah, itu dari yang Febia perhatikan, Bu, di video itu menjelaskan kalau tidak semua tenaga kesehatan di bagian kesehatan itu menulis di jurnal, itu tidak semuanya jurnalnya berkualitas, Bu. Nah, apalagi untuk mahasiswa kan, Bu, sering ya, Bu, ya, menjadikan artikel, paper, atau jurnal itu sebagai referensi. Jadi, yang ingin Febia tanyakan itu, Bu, gimana ya, Bu, caranya kita tuh bisa mengetahui jurnal itu memang berkualitas dan mengapa ya, Bu, ada jurnal yang tidak berkualitas tapi bisa lolos publikasi. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Febia. Jadi kalau teman-teman pernah dengar istilah rubbish in, rubbish out. Jadi kita penelitian capek-capek tapi ngumpulin hasilnya rubbish ya. Lalu hasilnya melaporkan rubbish. Nah, teman-teman dengan adanya panduan ini, kalau teman-teman punya target nih, Febia atau teman-teman yang lain, pengen mau jurnal itu kan ada standarnya teman-teman. Kalau saya mahasiswa masih tahap level bawah, lalu ketika saya S2, S3 baru bisa menembus ke level yang tingkatnya lebih tinggi. Bedanya apa teman-teman? Tadi trustworthiness, semakin standarnya jurnal itu tinggi, kalau kita bilang ada Q1, Q2, Q3, Q4 ya kalau internasional, semakin standarnya tinggi itu semakin kriteria untuk masuknya itu semakin sangat challenging. Saya bilang nggak sulit ya, sangat challenging karena mereka syaratnya sangat kompleks sekali dan tapi bisa itu kalau teman-teman dari sekarang nih teman-teman latihan menulis penelitian dengan baik dan juga membaca atau memasukkan hasil kutipan dari penelitian yang baik juga. Jadi semuanya berproses. Saya ketika saya S1 saya pada saat itu saya hanya bisa
mempublikasikan di jurnal Indonesia yang tidak terakreditasi misalnya. Tapi ketika teman-teman nanti lanjut selanjutnya strata 2, strata 3, itu kita punya standar tertentu. Apa sih bedanya, teman-teman? Intinya semakin bagus tempat kita mempublikasikannya karena seleksinya cukup ketat, semakin jurnal itu lebih banyak dibaca orang. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi trustworthiness, teman-teman, kepercayaan orang terhadap penelitian kita. Karena misalnya kalau teman-teman nanti bisa masuk ke jurnal internasional, itu akan beberapa kali revisi. Itu bagus karena dia akan memperbaiki hasil penelitian dan pelaporan kita. Nah, kendalanya bagaimana nanti mengkutip, teman-teman? Nah, itu tadi, tolong di skripsi teman-teman kurangi mengkutip hasil skripsi. Itu yang pertama. Kalau bisa nanti mengkutip minimal jurnal yang terakreditasi atau bereputasi baik. Bagaimana mengeceknya? Ada nanti via online, kita bilang ada Scopus, nanti silakan teman-teman Google apakah dia masuk Q berapa. Tapi untuk tahap awal, kalau saya teman-teman, ketika strata 1, ya kalau bisa publikasi dulu. Itu yang akan menjadi pengalaman kita, karena untuk mencapai tangga-tangga itu harus dari bawah dulu pada intinya. Kalau saya, Anda bisa publikasi dimanapun. Di jurnal, di koran, di buku, dan sebagainya. Tapi untuk standar teman-teman nanti mau mencapai strata 2, strata 3, biasanya kita harus beberapa publikasi di jurnal. Itu yang harus dikejar. Makanya sekarang kita pengen belajar nih bagaimana teman-teman nanti menuliskan literatur review. Teman-teman bukan hanya kutip. Kalau kita kan Mbak Google, kitik, TB COVID-19 dan vaksin, titik, cari, langsung kutip. Bukan kayak gitu yang harus teman-teman lakukan. Tapi teman-teman membaca secara keseluruhan dan nanti berpikir apakah jurnal ini aku mau masukin ke dalam penelitian aku sebagai kutipan atau literatur review atau enggak. Itu yang harus kita pelajarin bareng-bareng. Hal yang sama nanti teman-teman ketika teman-teman mempublikasikannya, teman-teman ini listnya, ini jurnal saya, nanti lihat satu-satu nanti. Oh dia latar belakangnya dia minta penjelasan plus tujuannya harus jelas. Ada enggak ya di paper aku? Oh ada, halaman sekian. Atau di metodologinya dia minta biasanya penjelasan apakah ada seleksi bias atau tidak. Ada enggak ya di tulisanku? Di listnya, checklistnya harus ada. Oh ternyata belum, berarti aku harus perbaiki ini, aku tambahin dan sebagainya. Itu yang perlu kita lakukan. Terima kasih, Feby. Baik. Terima kasih pertanyaannya, Febia. Selanjutnya, teman-teman, apakah masih ada pertanyaan?